hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeming, artinya berpindah kepada proses berikutnya kaki seorang hamba sebelum ditanya 4 nikmat. Pertama, an umrihi fima afnahu. Ditanya tentang umurnya, dia habiskan untuk apa sepanjang hidup di dunia ini. Yang kedua, wa an jasadihi fima ablahu. Ditanya tentang badannya, digunakan untuk apa sepanjang hidup. Yang ketiga, ditanya wa an malihi. Apa tadi mal, amwal? Harta. Akan ditanya tentang hartanya. 2 cabangnya, min ainak tasabahu, dari mana kalian peroleh, halal atau haram. Cabang kedua, wa fima wada'ahu, kemana kalian alokasikan, manfaat atau mudarat. Kita tuntaskan yang keempat, wa an ilmihi madza amila fihi. Ditanya tentang ilmu yang sudah didapat, apa yang dia perbuat, termasuk kajian singkat malam ini. Tahuilah jamaah sekalian, di dalam Ramadan ada pelajaran berharga yang harusnya kita petik, yaitu tentang penghematan. Tidak berasakah kita selama sebulan kita digembleng merubah pola konsumsi? Bapak Ibu di luar Ramadan makan berapa kali? Makan berapa kali? Standarnya 3. Beda dengan orang kafir. Karena bagi mereka dunia ini bagaikan surga. Sesuai sabda Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini bagaikan penjara bagi orang beriman, terbatas, tapi laksana surga bagi orang kafir. Maka seperti apa mereka hidup di dunia ini? Surah Muhammad ayat 12, surah 47 ayat 12. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna at-ta'am kama ta'kulul an'am wan naru maswallahum. Kan begitu bunyi ayatnya. Adapun orang-orang kafir, mereka bersenang-senang hidup di dunia. Mereka makan seperti hewan makan. Minimal mereka makan 4 rakaat. 4 rakaat. Buat apa? 4 kali, maaf ya itunya. Jadi ingat tarawih tadi. 4 kali. Breakfast, lunch, dinner, supper tuh. Gak hafal. Tanya anak perhotelan. Bergaul lah itu. Tapi kita rata-rata makan berapa kali tadi? 3. Tapi di dalam Ramadan dipangkas menjadi berapa? 2. Berbuka dan sahur saja. Nah disinilah nilai tambah yang dilupakan. Kita sedang dididik penghematan. Karena umumnya kita ini boros, israf. Ada istilahnya tabzir. Istilah israf ada dalam surah Al-A'raf ayat 31. Surah 7 ayat berapa? 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai manusia anak cucu Adam, pakai pakaianmu yang terbaik setiap kali masuk masjid. Ini jamaah istiqomah bagus nih, seragamnya istiqomah nih. Tempat lain itu tarawih pakai jersey itu. Apalagi malam ini Manchester City ketemu Crystal Palace itu. Nggak ada adabnya itu. Yang pakai baju koko putih jangan GR ini. Kaos dalamnya itu loh, tuh lihat tuh. Kebaca di belakang cat tembok kopi bubuk gitu. Maaf ya. Ya jadi perhatikan juga kaos dalamnya. Dah. Kemudian makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Israf. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Ada kata israf. Boros. Ada istilah lain lagi boros di surah Al-Isra 17 ayat 26 dan 27. Itu kita dapati. Di penghujung ayat 26, wala tubadzir tabziro. Jangan kamu menghambur-hamburkan harta secara boros. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang yang bertindak boros saudaranya siapa? Setan. Ngomong setan jangan pas di muka dong. Setan itu. Setan gitu.
Wa kana syaitanu li rabbih kafuro, dan setan begitu ingkar terhadap Tuhannya. Baik, ada kata israf, ada kata tabzir. Kita sering menyebut mubazir. Imam Ibnu Abidin sampai membedakan itu. Dua-duanya tercela ini. Artinya boros. Israf boros pada hal yang mubah, tabzir boros pada hal yang haram. Di situ bedanya. Ngomong-ngomong, kalau main petasan masuk mana itu? Boros yang mana? Ini kayaknya bandar petasan nih. Diem aja jawabannya. Itu boros itu. Padahal yang haram. Dah baik. Ramadan bulan penggemblengan supaya kita hemat. Awas jangan salah duga. Karena mulai banyak yang menyampaikan itu, bahkan menjurus kepada larangan. Masa nabung gak boleh? Kalau gak punya duit udah selesai. Dan kalau menetapkan hukum jangan mengukur diri sendiri. Dia udah berkecukupan, enak. Yang lain, ini kan kelihatannya agak miskin kan? Nah iya, beda. Gak ada larangan menabung, kecuali menabung dengan maksud menimbun. Beda gak? Beda nggak? Menabung untuk mempersiapkan masa depan. Apa nggak ingat surah Al-Hasyr 59 ayat 18? Di dalamnya terkandung perintah persiapan masa depan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaknya masing-masing memperhatikan, melihat apa yang sudah diperbuat, apa yang sudah dipersiapkan untuk kepentingan hari esok, terutama akhirat. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Makanya bedakan kalimat. Kalau orang sembrono nggak pakai perencanaan, kurang perhitungan, biasanya apa? Gimana nanti? Ya kan? Gimana nanti? Tapi kalau orang cerdas, nanti bagaimana? Kalau nggak dipersiapkan, nggak diatur. Ketahuilah jamaah sekalian, menurut para ahli, kecerdasan ternyata bukan hanya intelektual. Betul kita butuh kecerdasan intelektual, tapi kita juga butuh kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, termasuk kecerdasan finansial. Benar Pak? Bapak Ibu nggak tahu itu lembaga dunia yang suka minjemin namanya apa itu? IMF. Itu apa? Inta ma fi fulus. Itu artinya itu. Benar, tanya Ami kita, inta ma fi fulus. Apa itu? Bokek, nggak punya duit itu. Nah, jadi jamaah sekalian, umat Islam harus punya kecerdasan finansial. Apalagi zaman sekarang sudah ada kecerdasan buatan, artificial intelligence, AI, benar? Ini update nggak sih? Kecerdasan dibuat, bayangkan aja itu. Karena ini bukan buatan asli ini. Coba kalau masih belum ngeh betapa pentingnya perencanaan keuangan, sikap hidup hemat. Rasulullah pernah bersabda, mau selamat? Mau selamat? Beliau pernah bersabda, salasun munjiatun, ada 3 jalan keselamatan. Yang lainnya banyak. Di hadis ini disebut berapa? 3. 1, khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah, baik dikala sendiri maupun di saat bersama orang lain. Umumnya kita betul punya rasa takut, tapi ketika di depan orang, itu namanya jaim. Apa jaim? Pencitraan demi elektabilitas. Tapi kalau nggak ada orang, gimana? Tuh ada petugas di jalan tertib, nggak ada petugas kontraflow. Pakai jubah nggak pakai helm, kontraflow lagi. Alasannya sholat Jum'ah. Siapa itu? Jadi takut ada orang nggak ada orang, ikuti peraturan. Setuju nggak? Kan kita Ramadan lagi dididik muraqabatullah. Nanti zuhur tuh, waktu sholat tiba kita bergegas menyiapkan diri untuk sholat. Berwudu kan?
Berwudu, putar keran, berani sambil menyelam minum air? Gak ada orang itu, berani gak? Kenapa? Oh bukan, airnya mentah tuh. Takutnya masih CCTV itu. Padahal muraqabatullah, takut kepada Allah. Ada CCTV, nggak ada CCTV, Allah mengutus hambanya bernama malaikat. Surah Al-Infitor ayat 10, 11. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Pada sisi kalian ada siapa tuh? Ada siapa? Malaikat. Yang mulia di sisi Allah disebut mulia karena tidak pernah membangkang. Malaikat alam gaib dari cahaya, tidak bergender, tidak punya nafsu, makanya selalu sami'na wa ata'na. Katibin, mereka selalu mencatat, ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kamu perbuat. Itulah jalur keselamatan pertama. 2, wal adlu fil ghadabi war ridha. Bersikap adil, baik dikala emosional maupun normal. Tapi jujur, umumnya kita nggak adil kalau lagi emosi, benar? Berasa nggak? Kayaknya gue banget itu. Coba lihat kalau lagi emosi diganggu teman. Maaf ya contoh ya, apa yang keluar? Monyet lu, tuh. Nggak adil. Orang manusia dibilang apa? Monyet. Nah, jadi berupayalah mengekang diri, tahan, ya, cooling down. Kalau orang nggak bisa mengendalikan emosi, tuh awal Ramadan sudah ada kasus tabrakan di pintu tol Halim, benar? Supir truk 18 tahun nggak punya SIM, benar? Senggolan justru mobil orang ditabrak, sombong lagi. Saya akan ganti mobil itu. Ya ternyata agamis, agak miskin, kan kurang ajar itu. Omdo aja, omong gede ya. Apa omdo? Omong doang. Kalau jarkoni, iso ujar, raiso. Gimana sih ini? Nah jadi kendalikan emosi. Jangan pemarah. Rasulullah yang bersabda, la taghdab walakal jannah. Jangan kau mudah marah, niscaya kau mudah masuk surga. Itu jalan kedua. Nah yang ketiga terkait bahasan kita. Kalau ingin selamat, wal qas, jangan boros. Jangan boros. Kendalikan diri kita. Jadi Ramadan ini mendidik kita merubah pola konsumsi kita. Gak tahu makin hemat makin boros nih. Makin hemat makin boros. Ini yang masih aktif bekerja sudah dapat THR kan? Takut amat diminta, saya kan cuma nanya udah apa belum. Tuh kan udah habis. Ukuran kecerdasan finansial di situ. Seberapa lama bertahan tuh di rekening THR, disitulah kecerdasannya. Karena umum jujur, pagi di transfer, sore dikeruk. Tanda boros. Apa tidak ingat istilah THR gaji ke-13? Benar? Padahal setahun berapa bulan? 12, cukuplah dengan gaji bulanan itu. Yang ke-13 jadi saving, tabungan itu, simpanan. Benar? Kalau hemat punya simpanan. Beda sama simpenan. Beda dong. Silakan ahli bahasa mana? Ahli tafsir bahasa. Bedanya simpanan sama simpenan apa? Silakan regu A. Belakang. Kalau sudut pandang bahasa, simpanan pakai A, simpenan pakai E. Benar? Tapi kalau ahli tafsir sungguhan bedanya jauh. Simpanan di dalam rumah, simpenan. Itu kan hafal semua itu. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita dianjurkan, diajarkan hidup hemat. Supaya punya simpanan, perhatikan tuh masa depan. Jangan menganggap remeh, kita bakal mati. Tadi imam kita membacakan surah Al-Ankabut itu. Ayat 57, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk bernyawa pasti mati. Ingat peribahasa kita? Dulu sekolah di mana sih ini? PAUD.
Ya nggak apa-apa, yang penting ada pelajarannya tuh, peribahasa. Kalau gajah mati meninggalkan apa? Jadi macan mati, kita mati. Nah, jawab sendiri itu. Jawab sendiri itu. Mana? Ada yang ninggalin masalah, ada yang ninggalin utang. Yang pakai slogan sebutan masalah aja banyak masalah itu. Kantor Pegadaian mengatasi masalah tanpa, ternyata banyak nasabah nggak melunasi banyak masalah itu. Maaf ya yang di kantor Pegadaian itu. Slogannya memang bagus itu. Dan makanya jangan suka bikin masalah. Persiapkan diri dengan baik, karena kita bakal mati. Kaitannya persiapan, ingat hadis Nabi tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada tercantum di antaranya kitab Riyadus Shalihin. Kan sering dibaca itu. Riyadus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi. Sering dibaca kan? Nanti tolong dicek. Ringkasnya begini. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas sakit keras. Lalu Nabi datang menjenguk bersama sahabat. Benar? Di saat itulah Sa'ad bertanya soal harta itu. Benar nggak? Ya Rasulullah, sakitku waja'in, terasa sudah lebih berat, rasanya ajal sebentar lagi tiba. Bolehkah aku berwasiat? Tuh, membagi harta waktu hidup, namanya wasiat. Nah, ini juga harus cerdas finansial ini. Ada wasiat, ada hibah, ada waris. Beda itu. Beda nggak? Beda nggak? Beda. Jadi saat ingin berwasiat, pesan dibuat ketika hidup, dibagi di saat pemilik mati. Itu namanya wasiat. Bolehkah aku berwasiat 2/3? Enggak boleh. Separuh enggak boleh. Sepertiga? Boleh. Fasulusu kasirun, kata Nabi. Sepertiga sudah cukup banyak. Maka lanjutan hadis ini perhatian bagi kita. Kalian tinggalkan anak-anak dalam keadaan berkecukupan jauh lebih baik daripada, tahu keleleran nggak? Apa keleleran, Mas? Mas dari mana? Nggak dari timur apa dari tengah? Jangan-jangan timur tengah ini. Oh. Jadi siapkan dengan baik. Caranya mulai sekarang, hiduplah hemat. Bagaimana supaya hidup hemat? Jamaah sekalian, kita tepat 20 menit saja 3 SKS selesai ya. Makanya saya pilih berdiri, kalau duduk pulas saya ntar. Kalau ingin pola hidup hemat, menurut ahli finansial, jangan bergeser dari K3 itu. Bukan keselamatan kerja, bukan. K3 ya. K-nya ada berapa? 3. 1, dasar tindakan konsumsi kita adalah kemampuan. Jadi ukur kemampuan masing-masing. Punya enggak? Punya enggak? Karena masih banyak orang yang sombong. Khususnya ketika bikin walimatul urus, pesta pernikahan. Apa slogannya Pak De? Biar tekor. Nah itu masih hafal pada itu. Itu sombong kali itu, biar tekor asal kesohor. Malu. Gali lubang, tutup lubang. Besar pasak daripada tiang. Makanya kalau nggak cerdas finansial dari sisi ini, kita habis jadi bulan-bulanan. Itu kemarin kasus di Banten tuh, bank keliling mengeroyok ustadz. Benar? Syukur saya nggak dikeroyok ini. Awas lo, ente jual aneh beli. Berapa banyak lagi terlibat pinjol itu. Benar? Gara-gara terlibat sampai chassis itu dibunuh itu. Yang anggota itu kan lagi sekolah mau jadi angkatan, 2 tahun yang lalu baru terungkap itu. Karena dia memeras keluarganya. Karena terlibat, Mas nasabah ya? Oh bukan itu. Nah itu. Jadi kemampuan. Ketika punya kemampuan, yang kedua prioritasnya kebutuhan. Apa? Kebutuhan. Manusia punya kebutuhan? Ya sudah, cari yang halal, gunakan untuk kebutuhan. Makan, minum, benar? Makanlah sesuai kemampuan, yang halal, bergizi. Sudah nggak punya kemampuan, bergaya. Akhirnya gaya hidup dan hidup gaya.
Makan nasi uduk, sambal goreng, kerupuk udang, es teh manis. Masya Allah. Boleh? Punya kemampuan nggak? Silakan. Minum begitu pula, minum aja yang halal bergizi sesuai kemampuan. Sudah nggak punya kemampuan, banyak gaya. Lihat minum kopi, cappuccino, lapa, gronde, luwak. Itu di sekretariat baru tahu saya ada coffee blender. Wih, luar biasa. Tuh Saipul ngasih tahu, Ustaz udah ada alatnya. Wah, bisa nginep nih saya bilang. Ada coffee maker di sini nih, barista namanya. Loh, tugas-tugas tertentu itu ada namanya. Pembuat kopi ahli namanya barista. Benar Pak? Yang manggul stick golep siapa? Hafal itu Kedi. Masya Allah. Hafal juga ya? Luar biasa. Baik, jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang lihat aja ya, gaya hidup hedonis, padahal kemampuan nggak ada. Makanya kita mudah itu diiming-iming dengan pinjaman, riba lagi. Kalau dulu angsuran dimunculkan per bulan, per tahun sekian. Sekarang per hari, bener nggak? Supaya tergugah itu. Nggak perlu pakai slip gaji, cukup fotokopi apa? Wah, ini hafal semua tuh. Ya kan? Bener ya? Nah, ini Dewan Pengawas gimana ini? Hati-hati itu, waspadalah itu. Nah, jadi dasarnya kemampuan, prioritas, kebutuhan. Sesekali boleh nggak keinginan? K yang ketiga. Ulang, K pertama apa? Kemampuan. K kedua, kebutuhan. K yang ketiga, keinginan boleh. Sepanjang punya kemampuan, ada kelebihan, kebutuhan sudah terpenuhi. Iyalah, variasi boleh nggak? Masa nasi kucing terus? Sekali-kali dong nasi bakar, nasi jamblang, nasi kebuli. Nasi kebuli ya? Tadi dibocorin ada nasi kebuli katanya. Luar biasa itu. Bapak Ibu jamaah sekalian, itulah pola hidup hemat, dasarnya itu. Ramadan kita sedang dididik. Benar? Percuma menjalani Ramadan berapa kali pun kalau nggak ada nilai tambah. Termasuk ini. Apalagi kita ini kan 10 terakhir ya Ramadan ya. Ya sama itu gajinya itu belum tanggal 10 sudah berakhir. Coba aja lihat. Sekarang baru tanggal 6. Benar? Benar? Apalagi versi lain berapa gajinya 10 koma. Lewat tanggal 10 langsung koma itu. Kenapa? Boros. Ya terakhir tinggal 5 menit. Mau bisa menabung? Gak pakai alasan lagi ya. Kan tadi yang saya kutip hadis Nabi, jalur keselamatan yang ketiga, wal qasdu fil faqri wal ghina, bersikap hidup hemat dikala kekurang maupun kelebihan. Mulailah dari diri sendiri, ibda binafsik. Kalau ingin bisa menabung, saya kutipkan ada seorang ahli finansial, praktisi itu, bukan cuma ngomong doang itu, omon-omon ya apa? Bahasa yang mana kan omon-omon itu. Iya, makanya udah tanya dulu ahlinya. Jangan menetapkan hukum berdasarkan ukuran pribadi, jangan. Nggak ada larangan menabung, yang dilarang tuh menimbun. Justru dengan menabung nantinya bisa berbagi, benar Pak? Benar nggak? Kan tadi saya bilang nanti bagaimana dengan bagaimana nanti, beda nggak? Beda nggak? Perhatikan baik-baik itu. Nah kalau ingin benar kita ingin bisa menabung, yang saya kutipkan menurut ahli finansial, rumus pokoknya cuma 5 itu. Disingkat SMART. SMART artinya cerdas. Cerdas ya? SMART, benar ya SMART. Ini kan dunia singkatan sekarang. Bapak hafal singkatan? Makanan aja deh. Cilok apa? Cilok. Lo kan udah buka, nggak apa-apa dong ngomong makanan, boleh kan? Baik. Cilok, aci dicolok, cireng, aci digoreng, colenak, colenak, cocolak, basreng, baso goreng, siskar. Nah,
Nah, mulai pening kan? Sosis bakar. Gimana? Dah, sop janda. Itu. Itu singkatan apa? Jawa Sunda. Tapi dulu arah Bekasi ada judulnya mantap benar tuh, janda lepas. Wih, masya Allah, janda lepas, bukannya freelance, bukan. Kan jandanya udah apa? Lepas itu 5, singkatannya sama dengan itu. Lunak, enak, pedas, asam, seger gitu. Disingkat apa? Lepas tuh apa? Siapa yang suka naik kereta, kerja, pulang pergi? Rocker mana rocker? Rombongan kereta mana? Itu kalau di Bekasi, orang mau kerja naiknya dari Bekasi bulan-bulan ya. Kan ada stasiun kereta, jalannya Juanda. Kalau nggak bawa motor, turun naik ojol. Ojol tahu? Singkatan lagi. Apa ojol? Kalau opang, ojek pangkalan. Kayaknya lagi ngejar setoran ini. Ya baik, itu komunitas ojol di stasiun sana, rompinya tulisannya mantap itu, janda seksi, bayangkan itu. Janda seksi, Juanda stasiun Bekasi, gitu. Udah ngeres aja sih. Itu komunitasnya belakang dibaca itu. Nah, jadi kalau ingin bisa menabung 5, SMART. SMART. Apa itu S? Sedikit tapi rutin. S pertama sedikit tapi rutin. Ingat Nabi mengajarkan kita ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan sunnah yang dicintai Allah yang mana? Continue, mudawamah meskipun. Nah itulah S pertama, sedikit tapi rutin. Mulailah. Kan ada peribahasa lagi, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Mulailah. Yang kedua M, mulailah dari sekarang, al-an. Jangan suka menunda-nunda. Umumnya kita, ayo dong nabung, besok aja deh. Benar ya? Nanti aja deh. Benar? Kalau udah habis gimana? Nah, ini ya 10 koma, lewat tanggal 10 koma. Mulai dari sekarang. Kita kalah dengan negeri luar. Ini urusan dunia yang mubah ini. Negeri luar yang relatif maju, kebiasaan masyarakatnya hidup hemat. Makanya savingnya jumlahnya tinggi. Umumnya mereka mendapat penghasilan langsung potong 40%, hidup dengan sisa 60%. Benar? Tapi kita gimana? Bapak Ibu kan menabung, iya, tapi nunggu sisa kan? Nunggu sisa kan? Kalau ada sisa, kalau nggak ada, makanya dirubah tuh. Tabungan fardu ain, bukan fardu kifayah. Dapat potong, hiduplah dengan yang sisa itu. Jangan menabung nunggu sisa. Jadi mulailah dari sekarang. Kemudian A, atur cash flow dengan baik. Maaf bahasa kampus nggak apa-apa ya. Saya dekat mimbar nih, tadi tuding lagi saya. Masjid tempat mencerdaskan umat, bukan mencemaskan. Di antara apa? Ya cerdas finansial. Nah jadi atur cash flow. Apa itu? Arus kas keluar masuk. Benar? Benar nggak? Yang tadi itu K3 itu tadi. Dasarnya kemampuan, prioritas kebutuhan, sesekali atur cash flow. Kalau nggak mampu sendiri, duetlah sama ganda campuran di rumah itu loh. Ini jomblo semua ya. Itu pasangan kita itu, Menteri Keuangan dalam negeri itu. Duet dong. Makanya Bapak beruntung sebagai suami kalau punya istri cerewet. Buktinya apa? Saldo rekening gendut. Kalau nggak dicerewetin boros. Benar. Tapi ibu jadi istri udah cerewet, jangan bawel. Kalau bawal enak dibakar, digoreng. Kalau bawel gimana mas? Ini kayaknya saksi hidup ini. Daya, jadi atur cash flow. Ya mulailah dari sekarang. Bikin catatan sederhana. Jangan begitu-begitu aja. Jangan menganggap remeh lu. Atur cash flow dengan baik.
Berapa masuk, berapa keluar. Bikinlah anggaran. Ketika bikin anggaran, umumnya orang pemasukan duluan, baru pengeluaran. Salah, dibalik. Pengeluaran berapa supaya kita tetap survive. Baru dari mana kita mencari untuk menutup itu. Benar, dibalik kalau bikin anggaran. Jangan penghasilan dulu GR aja, kalau dapat. Kalau enggak, yang ditanggung dulu. Sudah tahu nih, dari mana kita menutup itu, benar nggak? Bikinlah itu, tanya tuh konsultan-konsultan ini. Atur cash flow dengan baik. A, R, resiko ditekan seminimal mungkin. Jadi aset berharga kita, apalagi bernilai tinggi, amankan. Apalagi sekarang 10 terakhir, jangan GR. Betul ada hadis Nabi, idza jaa Ramadan, bila Ramadan datang, futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga, ngablak gitu. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup. Wa suffidatis syayatin, setan dibelenggu. Tapi jangan GR. Para ulama menjelaskan, setan tetap beroperasi, buka praktek. Lalu apa makna dibelenggu? Daya godanya aja yang diminimize, berarti dia tetap godain kita. Makanya lihat di 10 terakhir, tingkat pencurian naik. Waspadalah. Benar? Ya itu, banyak kesetanan. Gara-gara tekanan kondisi, gelap mata. Mau contoh sederhana, mengamankan aset, menekan resiko. Karena kalau hilang kita butuh, ambil lagi tabungan. Benar? Benar nggak? Bagaimana caranya? Contoh sendal. Kan sudah dapat THR, sudah beli sendal baru tuh. Buat lebaran kan, coba endrayen kan supaya nggak lecet kan. Ya baik, kalau ada penitipan titip. Kalau nggak ada penitipan, bagaimana mengamankan aset? Bapak Ibu, bukan diceraikan kanan dan kiri, karena nggak ada maling ngambil sebelah itu. Itu cara cerdas mengamankan aset. Saya bertahun-tahun, alhamdulillah selamat Pak. Belum tahu dia itu. Iya, hati-hati, orang kesetanan beredar itu. Waspadalah itu. Jadi itu ya, resiko ditekan seminimal mungkin. Terakhir T, tetapkan target supaya kita termotivasi. Buat apa kita menabung? Ya kan? Buat apa kita menabung? Ada target. Nih yang jomblo-jomblo nih, buat apa menabung? Mana yang jomblo nih? Jomblo ya Mas? Boleh saya kasih saran? Kalau cari pasangan itu tetap pilih yang manual, jangan yang matic. Karena yang matic nggak ada giginya. Dan jadi untuk apa kita menabung? Itu target. Untuk menikah, untuk kuliah, untuk beli rumah, untuk pergi haji dan umroh. Betul? Tetapkan dong target itu. Nah jamaah sekalian, inilah barangkali salah satu Ramadan. Bukan hanya mengendalikan hawa nafsu, tapi juga mengendalikan pola konsumsi. Benar? Nah, nanti kita habis lebaran, ada yang berkenan, boleh fotokopi buku rekening kasih saya pengen lihat saldonya. Berapa digit itu. Nah mudah-mudahan sejak sekarang berubah, pikirkan masa depan. Kalau kita hemat, ada simpanan, kebutuhan terpenuhi, kita bisa berbagi. Benar nggak? Sampai detik sekarang sudah berapa sering memberi orang makan berbuka? Ayo. Kayaknya justru jadi peserta bukber semua ini. Bahkan ada safari Ramadan 30 masjid. Masya Allah. Hemat 1 kali gaji ya. Nah, itu cerdas apa pelit itu? Nah baik, sesuai rencana pas jam 9, inilah bahasan sederhana. Mudah-mudahan walaupun singkat bermanfaat bagi kita. Kalau merasa berkurang ya nanti ada semester tambahan lanjutan, silakan hubungi ketua DKM. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.